Halo, selamat pagi seluruh siswa dan siswi SMPK Penabur. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu nomor lempar pada cabang olahraga atletik, yaitu tolak peluru. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang pagi ini. Ya Allah, kami mau memulai pembelajaran PJOK kami hari ini. Kiranya Engkau berkati kami dalam proses menyimak, mendengar, dan merespon pembelajaran ini, agar kami dapat memahami maksud dan tujuan pembelajaran kali ini. Terima kasih ya Allah, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kalian tentu sudah paham tentang pengetahuan umum di dalam dunia atletik, seperti IAAF yang merupakan induk organisasi atletik internasional, dan juga PASI yang merupakan induk organisasi atletik di Indonesia. Cabang olahraga atletik memiliki 4 nomor perlombaan, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Dan kita akan membahas tentang tolak peluru yang menjadi salah satu nomor yang diperlombakan dari nomor lempar. Kalian mungkin bertanya kenapa disebut tolak peluru, padahal merupakan nomor lempar dalam atletik. Jawabannya, karena gerak spesifik yang dilakukan adalah menolak atau mendorong suatu peluru yang terbuat dari logam. Dorongan tersebut dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya dari logam yang didorong. Logam berbentuk bulat tersebut memang harus didorong untuk bisa terhempas tinggi dan jauh, karena memang cukup berat. Untuk atlet wanita, berat peluru yang digunakan adalah 4 kg. Dan untuk atlet pria, berat peluru bisa mencapai 7,26 kg. Ada beberapa cara untuk melakukan tolakan yang disebut sebagai gaya dalam tolak peluru. Yang pertama, dan juga merupakan gaya yang paling tua, disebut ortodoks atau gaya menyamping. Dikatakan demikian karena sikap tubuh saat awalan adalah berdiri menyamping dari arah atau sektor tolakan. Yang kedua ialah gaya yang diperkenalkan oleh Harry O'Brien, sehingga akhirnya disebut sebagai gaya O'Brien. Ada juga yang menyebutnya sebagai gaya meluncur atau gaya membelakangi. Disebut demikian karena sikap tubuh saat awalan adalah berdiri membelakangi arah atau sektor tolakan. Dan yang ketiga adalah gaya yang sekarang ini banyak dipakai oleh atlet profesional dan pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Baryshnikov, yang disebut juga sebagai gaya memutar. Sikap awal gaya ini sama seperti gaya O'Brien yang dimulai dari membelakangi arah atau sektor tolakan. Selanjutnya, pelempar akan membuat gerakan memutar sebelum akhirnya menolak peluru dengan kuat ke arah atau sektor tolakan. Untuk mempelajari gerak spesifik atau teknik dasar tolak peluru, kita perlu membuat beberapa tahapan gerak. Yang selanjutnya, tahapan-tahapan gerak tersebut akan disatukan menjadi satu rangkaian gerak yang tidak terputus dalam melakukan tolak peluru. Dari perbedaan gaya yang sudah kita pelajari, pada dasarnya gerak tolak peluru terbagi atas tahap pertama, sikap awalan. Tahap kedua, saat akan menolak peluru. Tahap ketiga, menolak peluru. Dan yang terakhir, tahap keempat adalah sikap akhir. Tahap pertama, sikap awalan. Di dalam sikap awal juga terdapat proses memegang dan meletakkan peluru. Tangan kanan yang memegang peluru diletakkan menempel di bahu, tepat di bawah rahang dengan siku membentuk sudut 90 derajat. Sikap awal sangatlah penting, karena dalam proses ini, seorang pelempar akan mempersiapkan diri untuk melakukan gerak badan, langkah kaki, dan dorongan lengan untuk menolak peluru yang tidak boleh terputus. Sikap awalan dapat dilakukan dengan arah menyamping tolakan seperti gaya menyamping, atau dengan membelakangi arah tolak dengan gaya membelakangi, juga dengan gaya memutar. Tahap kedua, saat akan menolak peluru. Pada tahap ini, biasanya dilakukan dengan melangkahkan kaki ke arah tolakan ataupun berputar menuju arah tolakan, tetapi tubuh harus tetap dalam area lingkaran tolak. Yang paling penting adalah proses memutar badan ke arah tolakan, sehingga bagian dada dan perut menghadap tolakan, sambil mempersiapkan dorongan kuat dari tangan yang memegang peluru, atau bisa kita sebut sebagai tangan kanan.
ketiga, menolak peluru. Proses mendorong peluru seluruhnya ada di tangan yang memegang peluru atau tangan kanan. Peluru didorong dengan kuat, diikuti dengan badan yang condong ke depan. Lontarkan peluru dengan sudut tolakan 40 derajat ke arah atas depan. Tahap keempat, sikap akhir. Sikap akhir biasa disebut juga sebagai gerak lanjutan. Setelah peluru dilontarkan, buatlah lompatan kecil dengan menukar kaki yang ada di belakang ke depan, atau kita bisa bilang itu sebagai kaki kanan, bersamaan dengan kaki kiri yang ditarik ke belakang. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan badan setelah menolak peluru, supaya kaki tidak menginjak keluar balok pembatas pada area lingkaran tolak. Jika kaki kita keluar melewati balok pembatas tersebut, kita akan dikenakan hukuman diskualifikasi. Beberapa ketentuan diskualifikasi pada tolak peluru adalah: yang pertama, jika kaki menyentuh tanah di luar area lingkaran tolak atau kaki menginjak area yang melewati batas tolakan. Yang kedua, jika peluru hasil tolakan jatuh di luar sektor tolakan. Jadi, supaya kita bisa melakukan tolak peluru dengan baik dan benar, Yang harus diperhatikan adalah: pertama, posisi tangan saat meletakkan peluru pada sikap awalan. Yang kedua, putaran badan saat akan menolak peluru. Ketiga, sudut dorongan tangan saat akan mendorong peluru. Dan yang keempat, gerak lanjutan atau sikap akhir setelah menolak peluru untuk menjaga keseimbangan. Selamat mencoba, Tuhan memberkati.